Cerita ini kami sampaikan kembali berdasarkan pengalaman nyata seseorang yang kami kenal dengan nama samaran Juwita. Ia meminta agar identitas dan lokasi tidak disebutkan secara rinci. Yang akan kamu dengar ini bukan cerita karangan. Ini adalah kisah yang ia ceritakan sendiri, perlahan, tanpa nada berlebihan. Menurut Juwita, semua bermula setelah sengketa tanah warisan di kampungnya selesai secara hukum. Tanah itu milik kakeknya, letaknya di pinggir sawah, tidak terlalu luas, tetapi cukup strategis. Sudah bertahun-tahun tanah itu diperebutkan oleh kerabat jauh. Proses hukumnya panjang dan melelahkan. Hubungan keluarga retak, saling sindir terjadi hampir setiap kali ada acara kampung. Akhirnya, ayah Juwita memenangkan sengketa tersebut. Putusan itu keluar pada awal tahun. Tidak ada perayaan. Ayahnya hanya berkata bahwa yang ia perjuangkan adalah hak keluarga. Menurut Juwita, setelah itu suasana rumah justru terasa tidak nyaman. Bukan karena ada ancaman terang-terangan. Tidak ada teror fisik, tapi ada perasaan seperti sedang diperhatikan. 2 minggu setelah keputusan hukum itu, pamannya jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, badannya panas dan menggigil. Semua orang mengira itu kelelahan biasa. Paman Juwita memang sering membantu di sawah. Namun demam itu tidak turun. Sudah diberi obat, sudah dibawa ke puskesmas, tetap tidak ada perubahan. Menurut Juwita, yang membuatnya mulai merasa ada yang aneh adalah perubahan fisik pamannya yang sangat cepat. Dalam hitungan hari, wajahnya terlihat tirus. Matanya cekung, nafsu makan hilang sepenuhnya. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan infeksi berat. Dokter hanya mengatakan daya tahan tubuhnya menurun. Tapi tubuh pamannya seperti terus melemah. Suatu malam, menurut Juwita, ia mendengar suara ribut dari kamar pamannya. Ketika keluarga masuk, pamannya sedang muntah hebat. Bukan darah, bukan makanan, tapi cairan kental bercampur serpihan kecil berwarna gelap. Serpihan itu seperti potongan kecil benda asing. Tidak ada yang berani menyentuhnya lama-lama. Sejak malam itu, bisik-bisik mulai terdengar di rumah. Beberapa tetangga yang menjenguk menyebut kata kiriman. Ada yang menyarankan mencari orang pintar. Ada juga yang menyarankan ruqyah. Ayah Juwita menolak semua itu. Ia tetap percaya bahwa ini penyakit biasa. Namun kondisi pamannya tidak pernah membaik. 3 minggu kemudian, pamannya meninggal. Menurut Juwita, setelah pemakaman, suasana rumah terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Angin sore yang biasanya biasa saja kini terasa dingin. Ibunya mulai sering membaca doa lebih keras di ruang tengah. 40 hari setelah pamannya meninggal, kakeknya mulai sakit. Gejalanya berbeda. Kakeknya tiba-tiba sulit berjalan. Separuh tubuhnya terasa berat. Keluarga membawa kakeknya ke rumah sakit kota. Dokter menduga gangguan saraf ringan, mungkin stroke kecil. Namun hasil CT scan tidak menunjukkan kerusakan yang jelas. Menurut Juwita, yang membuat semua orang mulai takut adalah perubahan perilaku kakeknya di malam hari. Beberapa kali Juwita mendengar kakeknya berbicara sendiri. Ia menyebut nama salah satu kerabat yang dulu bersengketa tanah. Suaranya lemah, tapi jelas. Sudah, jangan ambil lagi, cukup. Menurut Juwita, kakeknya bahkan pernah berkata bahwa ada seseorang berdiri di ujung tempat tidurnya setiap malam. Sosok itu tidak berbicara, hanya melihat. Keluarga mulai panik. Beberapa kali Juwita mengatakan ia mencoba tetap berpikir rasional. Ia tidak ingin semua kejadian ini langsung dikaitkan dengan santet atau teluh. Namun pola kejadiannya terasa terlalu berurutan. Rumah mulai terasa berat menjelang maghrib. Menurut Juwita, setiap sore menjelang azan, angin sering tiba-tiba berputar di halaman. Pintu yang sudah dikunci terasa seperti ditekan dari luar. Lampu ruang tamu beberapa kali meredup tanpa alasan jelas. Ibunya pernah menemukan tanah bercampur bunga melati layu tepat di depan pintu rumah. Ayahnya hanya menyapu dan membuangnya. Kakeknya bertahan 2 bulan sebelum akhirnya meninggal.
Dua kematian dalam waktu tidak sampai setengah tahun membuat keluarga Juwita terpukul. Namun kejadian belum berhenti. Menurut Juwita, perubahan terbesar terjadi pada ayahnya. Ayahnya yang selama ini keras dan rasional mulai sering melamun. Ia duduk lama di teras tanpa berbicara. Nafsu makannya hilang, tubuhnya perlahan mengurus. Ia jarang keluar rumah. Beberapa kali Juwita terbangun sekitar pukul 2 atau 3 pagi dan melihat ayahnya duduk sendirian di ruang tengah, menatap pintu depan. Ketika ditanya, ayahnya hanya menjawab bahwa ada yang memanggil namanya dari luar rumah. Juwita tidak pernah mendengar panggilan itu. Namun ia mulai mendengar suara langkah di teras. Langkah pelan, diseret perlahan, tidak terburu-buru. Setiap kali ayahnya membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tetangga sebelah rumah pernah mengatakan melihat sosok tinggi berdiri di bawah pohon mangga depan rumah mereka selepas maghrib. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumah Juwita. Menurut Juwita, ia mencoba mengabaikan cerita itu. Sampai suatu malam listrik padam di seluruh kampung. Malam itu gelap pekat. Menurut Juwita, ia berdiri di jendela kamar dan mencoba melihat keadaan sekitar. Dalam gelap itu, ia melihat bayangan tinggi berdiri di dekat pohon mangga. Bentuknya tidak jelas, terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Sosok itu diam, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Beberapa detik kemudian listrik kembali menyala. Bayangan itu hilang. Sebulan setelah kejadian itu, ayahnya jatuh sakit. Gejalanya tidak jelas, tidak ada demam tinggi, tidak ada batuk berat, tapi tubuhnya semakin lemah setiap hari. Dokter mengatakan mungkin gangguan organ ringan, tapi tidak cukup parah untuk membuatnya terbaring terus. Namun ayahnya tidak mampu berdiri lama. Menurut Juwita, ayahnya mulai mengalami mimpi yang sama hampir setiap malam. Ia bermimpi seseorang mengetuk pintu membawa karung hitam. Ketika pintu dibuka, isi karung itu tanah basah bercampur bau busuk. Setiap kali terbangun, ayahnya muntah. Dan muntahannya kembali bercampur serpihan kecil gelap seperti yang pernah dialami pamannya. Keluarga akhirnya memanggil seorang ustaz untuk melakukan ruqyah. Menurut Juwita, saat ruqyah berlangsung, ayahnya tiba-tiba berteriak dengan suara yang tidak seperti biasanya. Suaranya terdengar lebih berat. Ustaz itu sempat berhenti, lalu melanjutkan bacaan dengan lebih keras. Ayahnya pingsan setelah itu, namun tidak ada perubahan berarti. Beberapa kali Juwita mengatakan ia mulai merasa bahwa semua ini tidak lagi tentang tanah. Ia merasa ada sesuatu yang memang ingin mengambil satu persatu anggota keluarganya. Ayahnya meninggal 6 bulan setelah pamannya. Menurut Juwita, setelah kematian ayahnya, rumah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara langkah di teras. Tidak ada lagi bayangan di bawah pohon mangga. Tidak ada lagi tanah di depan pintu. Seolah sesuatu yang datang telah selesai. Namun sebelum meninggal, ayahnya sempat meminta satu hal. Ia meminta agar tanah sengketa itu dijual saja. Kalau memang ini harga yang harus dibayar, sudah cukup. Begitu menurut Juwita kalimat terakhir ayahnya tentang tanah itu. Tanah itu tetap tidak dijual. Beberapa bulan kemudian, kerabat yang dulu bersengketa datang ke rumah. Mereka meminta maaf karena konflik yang terjadi. Mereka mengaku tidak pernah melakukan apapun. Tidak pernah mendatangi orang pintar. Tidak pernah mengirim sesuatu. Menurut Juwita, ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Sampai hari ini, ia tidak pernah mendapatkan jawaban pasti. Apakah semua ini hanya rangkaian penyakit yang kebetulan terjadi berurutan? Ataukah benar ada sesuatu yang dikirim dan berhenti setelah mengambil 3 nyawa? Yang jelas, menurut Juwita, setiap kali maghrib tiba dan angin sore bergerak melewati jendela, ia masih teringat suara langkah pelan di teras rumahnya. Dan ketakutan terbesarnya bukan pada sosok tinggi di bawah pohon mangga, melainkan pada kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah tahu siapa atau apa yang sebenarnya datang ke rumah itu. Dan jika memang itu kiriman,
Berarti seseorang pernah berharap keluarganya hancur perlahan, tanpa jejak, tanpa bukti, tanpa pernah bisa dibuktikan siapa pelakunya.